Hampir 1 tahun yang lalu, bisnis gue salesnya pernah drop dari 300 juta ke 87 juta. Cuma sekarang gue udah berhasil naikin lagi sales gue dari 87 juta itu ke 200 juta. Ada dua hal utama yang gue lakuin untuk setidaknya nge-fix, ngebenerin bisnis gue ketika salesnya itu drop. Dan di video kali ini gue akan share apa aja yang gue lakuin. Hal pertama yang gue lakuin adalah membenahi sistem operasional dari bisnis gue, terutama dari segi keuangan. Karena jujur aja keuangan bisnis gue itu sebelumnya cukup berantakan, jadi nggak sesuai dengan cara menjalankan bisnis yang sehat gitu. Nah contohnya, dulu itu gue bukannya nerima gaji sebagai owner, tapi gue itu selalu ambil untung tiap bulan, yang dimana tuh sebenarnya owner juga harusnya tuh digaji tiap bulan gitu, kayak karyawan biasa tiap bulan itu dia nerima gaji. Tapi gue enggak, jadi gue tiap bulan gue hitung keuntungannya, habis itu gue ambil gitu. Dan itu ternyata salah besar, karena harusnya gue tuh juga gajian, gue nggak ambil selalu untungnya, karena untungnya itu harusnya di-share lewat dividen. Nah, antara dia mau share dividen setahun sekali, atau enggak setahun 2 kali, nah itu bebas. Nah, jadinya tuh karena tiap bulan gue selalu ambil untungnya gitu, gue bukan gajian, itu tuh ngaruh banget ke growth, perkembangan dari bisnis gua gitu. Contohnya, misalnya gua mau nge-restock, tiba-tiba kita duit cair gitu, ada 20 juta. Misalnya nih kita mau nge-restock, yang dimana harusnya 20 juta itu bisa gua pakai buat restock gitu. Tapi karena gua ada ambil untung, jadi 20 juta itu nggak bisa gua pakai semua. Misalnya dari 20 juta itu akhirnya gua malah 10 jutanya buat bayar gua gitu, yang bulan lalunya gitu, buat bayar gua 10 jutanya lagi buat nge-restock. Nah itu ngeganggu banget proses nge-restocknya, keuangannya, cash flow-nya tuh jadi kurang. Karena yang dari tadinya gue bisa nge-restock sekaligus langsung banyak, atau gue misalnya sekaligus gue langsung bisa restock beberapa SKU, beberapa model, tapi jadi gak bisa karena uangnya harus gue bagi-bagi lagi, termasuk buat bayar keuntungan gue gitu. Sama juga kalau misalnya gue mau bikin produk baru. Gue bikin produk baru kan berarti gue butuh cash yang lebih. Tapi gue jadi gak ada cash yang lebih, karena ketika ada cash dari keuntungan bersih, malah gue ambil buat gue gitu, bukan gue masukin lagi ke bisnisnya. Nah itu tuh bener-bener menghambat growth bisnis gue parah. Jadi mau restock susah, mau bikin produk baru susah, bahkan mau bayar biaya produksi pun jadi kayak terhambat gitu. Bayar biaya produksinya gue jadi gak bisa langsung bayar, jadi kayak malah ngutang, bayar nyicil. Lalu sampai akhirnya gue udah stop nih ambil untung tiap bulan, jadinya gue udah mulai gaji diri gue sendiri. Nah gajinya itu pun harus kira-kira, kayak gue itu gaji diri gue itu secukupnya aja. Satu bulan gue pakai uang berapa gitu buat kebutuhan gue, ya udah segitu aja, paling lebih dikit buat nabung dikit gitu, sisanya gue masukin lagi. Jadi gue bener-bener masukin duitnya lagi ke bisnisnya lagi, buat gue putarin lagi, buat gue gedein lagi. Nah jadi gue bisa mulai fokus ke situ. Nah akhirnya itu proses restock, proses gue bayar produksi, atau misalnya misalnya gue butuh uang lebih buat bikin produk baru, itu jauh lebih gampang. Nah dari situ lanjut deh ke hal kedua yang gue lakuin untuk menaikin sales gue lagi. Setelah cash flow dari usaha gue, dari bisnis gue itu udah jauh lebih sehat, nah gue udah mulai mengalokasikan beberapa modal gue buat scale up bisnis gue lebih jauh lagi gitu. Kalau gak salah itu gue ngelakuin ini ketika income gue sudah menyentuh ke seratusan, kalau gak salah 100 sampai 120 deh. Nah akhirnya ketika sales gue menyampai titik itu, gue memutuskan untuk memperkerjakan orang yang memang sudah expert di bidangnya gitu. Jadi gue menggunakan jasa orang lain. Nah dalam kasus gue itu, gue akhirnya pakai jasa-jasa agency yang sudah expert di bidangnya masing-masing buat ngebantu gue scale up bisnis gue lebih jauh lagi. Nah gue itu ada pakai 3 agency yang ngebantu gue buat scale up bisnis gue sekarang nih, saat ini. Nah pertama itu ada fotografi agency. Nah fotografi agency itu buat foto produk ya, tentu aja sesuai namanya, karena sebelumnya kan gue foto produk itu sendiri, gue sama temen gue foto mukanya pun gak kelihatan, jadi kayak cuma sampai leher. Temen gue berdiri, gue foto sampai leher, gue potong udah gitu, fotonya kayak apa adanya. Dan akhirnya gue pakai fotografi agency supaya looks-nya tuh lebih premium gitu. Jadi gue ngeluarin koleksi baju, gue ngeluarin beberapa produk baru itu bisa gue packaging lebih bagus dari segi foto. Jadi ketika di Instagram dan di Shopee pun bakal kelihatan lebih bagus. Dan kedua itu ada Shopee Ads Agency. Nah Shopee Ads Agency itu lebih ke konsultan sebenarnya, bukan agency yang gue pakai. Jadi cuma satu orang, gue jadi klien dia, dan dia ngurusin Shopee Ads gue untuk semua produk di Shopee. Ini khusus Shopee doang nih. Jadi misalnya kalau misalnya gue ada produk baru gitu, gue kasih tahu dia kayak, bro ada produk baru, ntar dia
coba untuk naikin, iklanin gitu buat lihat performanya. Nah, yang ketiga itu gue ada social media agency. Jadi social media agency itu agency yang nge-handle akun sosmed bisnis kita gitu. Kalau gue itu di Instagram only. Mereka itu bikin Instagram gue itu sekarang jauh lebih konsisten dari segi frekuensi upload. Gue upload jadi lebih konsisten, nggak kayak dulu seminggu bisa sekali, seminggu nanti bisa 2 kali, seminggu nanti bisa 3 kali. Tapi nggak, kalau lu pakai mereka, kita bakal lebih konsisten dan hasil dari uploadnya pun kreativitasnya akan berbeda karena mereka memang sudah expert di bidangnya gitu. Jadi gue gak perlu pusingin lagi. Tapi kenapa gue memutuskan untuk melakukan hal ini gitu? Kenapa gue memutuskan untuk membayar orang, mempunyai beban biaya operasional yang lebih untuk ngebantu gue nge-scale up bisnis gue gitu? Kenapa gue nggak ngelakuin semuanya sendiri? Nah, gue itu ada belajar dari beberapa buku dan dari beberapa video dari orang yang berbeda, dari penulis buku yang berbeda, dan dari YouTuber yang berbeda, YouTuber pengusaha-pengusaha yang berbeda. Tapi mereka itu selalu bilang hal yang sama, yaitu kalau kita ingin menjalankan bisnis, kita itu nggak bisa ngejalanin bisnis itu sendiri. Kita harus punya yang namanya tuh tim buat ngedukung kita mencapai goal kita, buat ngedukung kita dan membantu kita mempercepat proses dari perkembangan bisnis kita itu sendiri. Dan dengan cara ini juga akhirnya kita bisa beli waktu kita lagi gitu. Kita bisa beli waktu kita kembali, waktu yang tadinya habis buat ngurusin hal-hal tersebut yang akhirnya sekarang sudah dihandle oleh orang yang expert di bidangnya ini masing-masing. Berarti kan foto udah diurusin sama agensinya sendiri, Shopee Ads juga udah ada konsultannya sendiri, social media agency pun juga udah ada timnya sendiri yang ngurusin gitu. Terus gue ngapain dong? Apakah gue akhirnya lepas tangan ketiga bagian itu? Oh enggak, tentu aja. Gue tetap harus kontrol gitu. Gue juga tetap harus memberikan ide. Nah, contohnya, misalnya kayak fotografi agency. Ketika gue ngeluarin koleksi baru, itu selalu dari gue idenya. Jadi gue udah mikirin misalnya gue nextnya mau keluarin baju apa ataupun celana apa, gue pikirin. Habis itu gue juga udah nyari juga referensi mau seperti apa tema fotonya gitu yang sesuai sama collection gue ini nih. Nah, dari situ langsung gue kasih tahu ke si fotografi agensinya itu. Jadi gue gak pernah yang kayak, nih gue ada produk baru, lu pikirin dah kayak gimana bagusnya kalau produk ini fotonya. Nggak pernah. Jadi idenya itu selalu dari gua, referensinya itu selalu dari gua. Jadi gue selalu kasih mereka mood boardnya, jadinya hasil fotonya itu bakal selaras sama baju apa yang gue keluarin gitu. Dan itu dia dua hal yang gue lakuin sehingga sales gue bisa naik lagi dari 87 juta ke 200 juta. Dan tentunya ini juga didukung sama self development yang gue lakuin gitu. Contohnya gue baca buku, ataupun gue udah nonton podcast, nonton video YouTube dari para pengusaha, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya ide yang lebih bagus, atau misalnya kalian punya ide yang lebih menarik, ataupun pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada sesama kita nih, misalnya ada yang sesama business owner, kalian bisa share di kolom komen.